Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh dua ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah
tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Memilih untuk tetap setia, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Oh Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia, sampai akhir hidupku,
ku dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah, melayani seumur hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Biar kau dapati kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah untuk kami lewati. Di tengah-tengah musim yang terus berubah. Situasi keadaan yang di luar prediksi kami. Biar kami tetap ditemukan menjadi hamba yang setia. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap memberikan yang terbaik dari hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kekuatan. Buat pengharapan. Buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bisa hadir hari ini beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan kami Tuhan, hamba-Mu dan kami semua mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu dan kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship. Shalom. Saya lihat tangan-tangan diberkati Tuhan sore hari ini, katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tante, buat Ibu Gembala, buat kesempatan diberikan untuk melayani, buat seluruh tim pastoral dan Kak Anto. Ya, jadi terima kasih buat kesempatan diberikan untuk kali yang kedua saya ke sini. Terakhir ke sini tahun lalu. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita dalam rumah ibadah memberikan kita kekuatan untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Minggu ini kita dikasih tema, saya dikasih tema tentang bertumbuh dan menghasilkan buah. Untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, kita perlu tertanam dalam gereja lokal. Yang setuju kata amin? Tanaman tidak akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah kalau dia tidak ditanam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanaman, hari ini di pot yang satu, besok di pot yang kedua, besok di pot yang ketiga, tidak akan bertumbuh dan berbuah, yang ada akan mati. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema yang saya pikir penting untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah, yaitu community in Christ. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa kita inilah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri.
Kita itu punya kebutuhan untuk membangun sebuah hubungan dengan orang lain. John Maxwell pernah berkata, satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Untuk kita bisa memaksimalkan kehidupan kita, kita harus tertanam dalam gereja lokal, dalam komunitas, dan di sana kita diproses melalui sebuah rentang waktu, dan kita menghasilkan buah karena Tuhan menyertai dan menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita butuh komunitas yang memaksimalkan kehidupan kita. Banyak orang percaya kalah dalam kehidupan karena tidak memiliki komunitas orang percaya yang kuat. Bapak Ibu, kita ini manusia yang terbatas. Kita ini adalah manusia yang rapuh. Kenapa kita bisa kuat? Karena Tuhan yang tangguh menopang kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan dalam kehidupan kita, kita nggak bisa menjalani kehidupan ini. Maka dari itu memilih komunitas yang memaksimal kehidupan kita adalah penting. Memilih komunitas yang salah akan menjadikan gaya hidup yang salah. Saat kita punya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saat kita bergaul dengan orang yang suka minum, mungkin di minggu pertama belum, di minggu kedua belum, di bulan pertama belum, di bulan kedua belum, tapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kita ngalami kebiasaan-kebiasaan teman-teman kita, dan kita suka mabuk, suka minum, suka gosipin orang. Sekarang lagi rame ini namanya gospel. Apa itu? Gosip pelayanan. Ngomongin gembala, ngomongin orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya mau sampaikan. Sebagaimana cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 45. Mereka juga membentuk sebuah komunitas yang bertumbuh bersama di dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Jadi saat mereka memberi diri dibaptis, mereka membuat komunitas untuk mereka terus bertumbuh. Semakin dekat, semakin serupa dengan Allah yang kita percayai. Bapak Ibu, ingat kita ini murid. Bukan hanya anak Allah, bukan hanya orang yang dikasih Allah, bukan hanya prajurit Allah, tapi kita ini murid. Murid itu butuh bertumbuh, butuh belajar, mengerti kehendak Tuhan. Saat kita ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus, kita ini kan dikatakan Rasul Paulus seperti bayi rohani. Kita butuh bertumbuh. Nah, bertumbuh perlu media. Untuk kita bisa berbuah, kita butuh media di mana kita bisa bertumbuh dengan baik. Komunitas, tertanam dalam komunitas adalah salah satu yang penting untuk kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, lebih baik dari gereja ini banyak. Lebih hebat gembalanya banyak. Lebih hebat pemain musiknya banyak. Tetapi saat kamu berpindah-pindah, kamu tidak akan menghasilkan buah. Engkau hanya seperti pohon yang hari ditanam, besok dicabut, tanam, cabut, tanam, cabut. Tidak pernah menghasilkan buah. Dan akhirnya saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mempertanyakan buah dari kehidupan kita. Nah, hari kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus tergabung dalam komunitas orang percaya? Karena di dalam komunitas orang percaya 3 hal ini akan dilakukan. Yang pertama adalah di dalam komunitas orang percaya ada teaching. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42a, boleh ngikutin? Saya harus pakai pointer kah? Oke. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42a dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana beriman dan kuat dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan. Untuk kita bisa bertumbuh, kita harus kuat. Untuk kita bisa berbuah, kita harus kuat. Maka dari itu penting untuk kita tertanam dalam gereja lokal, supaya kita diajar masuk dalam kul yang ada. Saya melihat ada beberapa kul yang dikasih pengumuman, tergabung dalam kul, kelompok yang lebih kecil. Agar di sana kita diajar. Diajar apa? Hidup takut akan Tuhan. Bagaimana beriman di dalam Tuhan. Bagaimana kuat di dalam Tuhan. Sebab saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Tapi yang Tuhan janjikan, penyertaannya sempurna. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai perjalanan kehidupan kita. Tapi kita ini manusia biasa, manusia rapuh. Ada masa di mana kita
lemah. Ada masa di mana kita nggak kuat. Kita butuh inner circle. Orang-orang yang sama-sama takut akan Tuhan. Saat kita lemah, mereka menguatkan kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam komunitas kita diarahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Bahkan di tengah godaan yang begitu besar. Persaingan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha. Di luar pemikiran kita. Ada satu anak youth kami berkata, aduh bang saya stres di pekerjaan. Kenapa? Karena di sana itu budayanya sikut-sikutan untuk bisa masuk mendapatkan promosi. Kalau nggak karena takut akan Tuhan, rasanya, aduh. Karena dunia punya nilai, value yang berbeda dengan kebenaran. Maka dari itu kita butuh tertanam dalam gereja lokal agar kita diajar. Sebab apa? Pemahaman yang benar menolong kita untuk melakukan tindakan yang benar. Ingat Bapak Ibu, pemahaman yang salah, nilai yang salah yang kita hidupi akan menentukan respon kita terhadap situasi keadaan yang kita alami. Maka dari itu penting dalam komunitas kita dimuridkan, digembalakan dalam kelompok yang lebih kecil agar kita bisa dimentor, agar kita bisa diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga? Bagaimana seorang suami di tengah-tengah keluarga? Bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua? Dan kita diajar bagaimana seorang anak, tadi ada untuk khusus anak-anak muda. Bagaimana kita didorong memaksimalkan hidup kita, diajar agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bukankah kita imamat yang rajani? Kita ini brand ambasadornya kerajaan Allah. Kita ini showcase-nya kerajaan Allah. Mau tahu tentang Tuhan? Lihat hidup saya. Ini anak-anak Allah. That's it. Kalau kita nggak berani menampilkan gaya hidup kerajaan Allah yang diajar dalam komunitas, apa gunanya kita hidup? Bahwa hidup kita ini adalah agenda kerajaan Allah. Dalam kehidupan kita Tuhan mau agar dunia ngerti nilai kerajaan Allah dari cara hidup kita. Dari cara kita menjadi berkeluarga. Bagaimana cara kita menjadi seorang bapak, seorang ibu, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai orang yang berbisnis, ada di marketplace, ada di dunia pendidikan, ada di government. Tuhan mau hidup kita menjadi terang dan garam, mewarnai, memberikan contoh standar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Itu dari mana kita dapat? Diajar dalam komunitas, tertanam dalam gereja lokal. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar setia di tengah-tengah gereja di mana Tuhan mau kita ada di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya pernah baca seorang anak bertanya kepada Tuhan. Kepada bapaknya, Pak, seberapa besar Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapaknya tidak menjawab tapi membawa anaknya keluar dari rumah dan dia mempertunjukkan pesawat yang sedang terbang. Dia tanya kepada anaknya, anakku, kamu lihat pesawat itu yang sedang terbang? Lihat Pak, besar atau kecil? Kecil Pak. Selesai, dia bawa anaknya ke bandara. Sampai di bandara di ruang tunggu, papanya tunjukkan pesawat yang sedang parkir. Kamu lihat pesawat itu? Lihat Pak. Besar atau kecil? Besar Pak. Kamu ingin tahu seberapa besar Tuhan dalam kehidupan kita? Itu tergantung dari seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan yang hadir hari ini, ingat, seberapa dekat jarak dengan Tuhan, sebesar itulah kamu dapat melihat Tuhan. Boleh next slide? Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan yang hadir hari ini, di mana kita diajar? Boleh next slide? Di mana kita diajar untuk kita bisa tahu Tuhan itu dekat dengan kehidupan kita. Di gereja, di komunitas. Dari mana kita tahu bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita? Komunitas. Maka dari itu untuk kita bertumbuh dan berbuah dan buahnya itu bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Jangan sampai kita sibuk pelayanan di gereja tapi hidup kita sama saja seperti orang yang pernah takut akan Tuhan. Perkataannya, joke-nya, cara bekerjanya, cara belajarnya, cara ngomongnya masih sama seperti orang yang takut akan Tuhan. Dari mana kita bisa melihat perbedaan itu? Bagaimana dunia bisa belajar nilai kerajaan Allah? Di gereja kita diajar.
didorong, ditemani, bertumbuh bersama dalam gereja di mana menjadi rumah buat kehidupan kita. Di komunitas kita juga diajarkan untuk melayani. Saya harus sampaikan, kadang memang untuk melayani kita harus berkorban. Waktu, tenaga, uang, bahkan perasaan kita. Dalam pelayanan ada gesekan satu yang lain. Kadang kita tidak lagi mau melayani karena kita merasa sudah berkorban tapi dilukai. Kita merasa dimanfaatkan, kita merasa mungkin dimanipulasi. Tapi saya mau sampaikan, boleh next slide. Ingat, buruknya tempat melayani bukan menjadi alasan untuk tidak melayani. Saya selalu percaya begini Bapak Ibu. Saat Tuhan tempatkan kita di satu tempat, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi Tuhan mau untuk kita di sana menjadi terang dan garam. Di sana kita diajar untuk berproses menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau kita mencari tempat atau gereja yang sempurna, tidak ada Bapak Ibu. Kalaupun ada, waktu kita masuk ke sana, gereja itu tidak sempurna. Kenapa? Karena kita ada di sana. Gak ada yang gereja yang sempurna. Yang ada adalah bagaimana kita mau belajar sama-sama, diajar, dimuridkan untuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita mau memberikan, merelakan hati kita, diajar untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Maka dari itu, untuk kita mau bertumbuh dan berbuah, tertanamlah dalam gereja lokal. Karena di dalamnya kita diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, ada teaching, ada pengajaran. Yang kedua, dalam komunitas orang percaya ada gathering. Kita belajar dari jemaat mula-mula, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42b dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dalam komunitas kita penting kumpul. Jangan hanya kumpulnya pas gereja. Penting untuk kita berkumpul dalam kelompok kecil secara tatap muka, karena di sana kita akan dilatih untuk mengaplikasikan firman yang sudah diajarkan. Jadi, untuk kita bisa bertumbuh, kita punya komunitas yang lebih kecil lagi dalam gereja. Nah, dalam komunitas itu disebut cool kalau di gereja ini. Nah, di sana kita jangan meeting, tapi dating. Bedanya apa, Putra? Kalau meeting itu ada rundown-nya dan kita harus plek ikuti rundown-nya. Pujian penyembahan sekian menit, ini sekian menit, selesai ini udah pulang. Tapi kalau dating, rundown tetap ada, tapi perbincangan itu berjalan natural. Seperti seorang keluarga. Saya gak pernah ketemu, waktu saya ketemu bapak saya kasih rundown. Putra, opening pertama 10 menit ya. Kita masuk inti 30 menit, setelah itu doa penutup, kita pulang. Gak pernah. Keluarga itu tidak ada rundown-nya. Tidak ada batasan waktu, ngobrol, enjoy satu dengan lain, saling menguatkan. Bro gimana kuliah lo, bro gimana kerjaan, gimana keluarga bisnis gimana. Ada situasi keadaan yang sangat guyup di sana. Di sana kita saling menguatkan satu yang lain. Saya melihat ya, banyak orang percaya, orang Kristen gak mau lebih dalam lagi terlibat dalam komunitas yang lebih kecil, karena mereka takut terluka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang Kristen itu tidak mau terlalu dalam untuk masuk karena takut terluka. Ya memang perbedaan karakter, sosial, kebudayaan, background keluarga, kadang tanpa kita sadari akan membuat kita terluka dan kita melukai orang lain. Kalau kami orang Sumatera ini, memang nadanya selalu di atas. Nggak semua sih, tapi kebanyakan. Dia selalu di nada A tinggi biasanya. Nah, ada suku yang lain dia kalem. Jadi kadang dalam sebuah komunitas yang lebih kecil, padahal dia mau bercanda, tapi karena suaranya, nadanya tinggi, jadi membuat tersinggung. Nah di sanalah seninya. Firman Tuhan katakan besi menajam besi, sesama menajamkan sesama. Bagaimana kita bisa ada dalam sebuah keluarga orang percaya, komunitas orang percaya, yang bisa menerima satu dengan lain, mengikis ego kita. Saat kita kumpul satu dengan lain, kalau di gereja begini, waktu ibadah tadi semua angkat tangan, kayak malaikat semua. Tapi saat kumpul, ngobrol, gathering, kadang ada yang bawa makanan, ada yang enggak. Itu pelik banget sih keluarga itu. Waktu di parkiran, saya pernah pelayan di satu gereja, pulang pelayanan,
Saya karena makan dulu di gereja itu, setelah pulang dari itu, saya melihat keluar, ada yang sama-sama di gereja yang sama, bertengkar di parkiran. Kenapa? Karena rebutan. Tuhan Yesus baik. Baru di parkiran loh. Nah, di gereja ini, di gedung ini kita sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Tapi aplikasinya di luar. Karena kalau di gereja ini kita akan hidup seperti apa yang orang lain pengen kita lihat. Tapi saat kita ada di luar, itu aplikasinya. Makanya saat ketemu, kumpul dengan rekan-rekan segereja, dalam pertemuan-pertemuan secara onsite tetap muka, di sanalah terjadi saling mengikis satu dengan yang lain. Dan itu baik, kalau direspon dengan baik. Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan, ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan apa adanya. Boleh next slide. Memahami itu memang sulit. Makanya kebanyakan orang lebih suka menghakimi. Belajarlah memahami, bukan menghakimi. Di dalam pertemuan-pertemuan tatap muka, komunitas yang lebih kecil lagi, kenapa penting? Karena di sana kita belajar saling memahami satu dengan lain. Kenapa ya dia ngomongnya selalu kasar ya? Oh, setelah kita lebih dalam lagi ngobrol, oh dalam masa-masa kecilnya di keluarganya sering dapat makian, hinaan, perkataan yang kasar. Tanpa disadari itu tertanam dalam psikisnya dan tanpa dia sadari dia melakukan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dan akhirnya bukan marah kita, tapi empati. Nah, itu nggak akan terjadi kalau kita nggak saling memahami dalam komunitas yang lebih kecil. Jangankan bertumbuh dan berbuah, mati kerohanian kita. Kalau kita tidak mengenal satu dengan lain. Ada kejadian di salah satu gereja, si bapak ini lagi mau nyalam temannya, tapi teman ini langsung jalan. Dia ngambek, nggak mau gereja. Singkat cerita dikunjungi, setelah dikunjungi, ternyata ketahuan, oh bapak ini nggak mau gereja lagi karena sakit hati. Bapak ibu tahu? Ditanya kepada bapak yang melongo tadi, kapan? Minggu ini tanggal sekian. Oh mohon maaf, mata saya sekarang mulai rabun. Saya malu untuk cerita. Makanya minggu depan saya mau operasi mata. Lihat, padahal bukan karena dengan sengaja. Jadi kalau tidak ada dalam komunitas yang lebih kecil saling memahami satu yang lain, iblis itu senang konflik supaya gereja nggak bertumbuh, iman kita nggak bertumbuh, dan kita nggak bisa memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu memang untuk kita mau bertumbuh dan berbuah, kita memang harus merelakan hati kita, belajar dengan rendah hati. Bapak Ibu, dalam pelayanan, dalam gereja, tidak perlu menjatuhkan satu yang lain. Boleh next slide. Seringkali kita menjatuhkan orang lain agar kita terlihat lebih baik. Padahal cukup lakukan yang terbaik. Gereja ini bukan tempat kita bertanding siapa yang lebih hebat dalam melayani. Di gereja ini kita belajar saling mengasihi, bukan saling menyaingi satu dengan lain. Saudara, saya mau sampaikan, waktu kita ketemu di sorga, yang Tuhan lihat bukan siapa yang paling hebat pelayanannya. Tapi siapa yang paling banyak mengasihi seperti Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu, kadang memang gak mudah. Kita punya masalah di dalam keluarga, tagihan kartu kredit sudah datang, tagihan pinjol, tagihan-tagihan yang lain, keadaan ekonomi yang bermasalah, situasi rumah tangga yang bermasalah. Kadang gak mudah untuk kita mencoba memahami orang lain. Tapi di sanalah seninya untuk kita berkorban. Ingat, Tuhan mengasihi kita, rela mati di kayu salib kata firman Tuhan, saat kita masih seterunya Allah. Saat kita masih durhaka terhadap Allah. Bukankah kita anak Allah? Yang setuju kata amin. Apa kita anak Allah? Yang setuju kata amin. Kalau kita anaknya Allah, bukankah kita harusnya mirip dengan Allah? Amin. Allah itu mengasihi, anak-anaknya harus mengasihi. Aduh putra, itu orang ya, julidnya luar biasa. Di sanalah kita berkorban. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu berkorban buat hidup kita. Jangan mudah menjatuhkan orang lain. Belajar saling menopang satu yang lain. Saya mendorong setiap kita.
kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, menghasilkan buah, belajar untuk memahami orang lain dan jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita lakukan di tengah-tengah komunitas? Di tengah-tengah komunitas tadi, yang pertama ada pengajaran, teaching, ada gathering. Yang ketiga ada sharing. Dalam kisah para rasul tadi ayat 44 sampai dengan 45 demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang ketiga, dalam komunitas harus ada sharing, berbagi satu dengan lain. Dalam komunitas orang percaya kita dilatih untuk berbagi. Baik itu harta itu berbicara uang, rumah, mobil kita. Waktu, tenaga, pikiran, koneksi kita. Saya senang sekali kalau saat saya ajar di komunitas itu untuk saling berbagi. Hartamu apa yang kamu miliki, bukan harus kamu jual dan kamu bagi-bagiin uangnya. Tapi kamu bisa punya mobil. Saya senang sekali ada salah satu anak komsel saya, sekarang menjadi PKS dan bahkan ketua komisi komsel sekarang ini. Kalau saya pelayanan kemana-mana, dulu saya naik motor. Dia sering kena hujan dan akhirnya basah kuyup. Pas mau pelayanan basah kuyup, gembalanya harus sibuk lagi nyari baju dan segalanya. Waduh, waktu saya cerita di komsel maksud saya itu bahwa itulah seninya melayani. Tiba-tiba dia ngomong gini, mulai minggu depan kalau Bro Putra ada pelayanan, pakai mobil saya aja. Oh jangan, bukan saya cerita itu untuk, enggak. Saya mau belajar, karena Sabtu Minggu mobil saya nggak dipakai. Masih anak muda, dan Sabtu Minggu dia lebih senang naik Grab motor kemana-mana karena tidak perlu macet-macetan dan parkir susah. Jadi saya Sabtu Minggu kalau ada pelayanan, saya menggunakan mobilnya dia. Berbagi itu bukan soal berapa banyak. Saya senang sekali dulu ada komsel ibu-ibu yang mohon maaf pekerjaan mereka itu adalah membantu menjadi asisten di rumah tangga. Dan waktu saya pelayanan di sana, di kami itu namanya BICOM, Battle Community, kalau di sini cool. Di gereja kami itu waktu kami sharing satu dengan lain, itu kami ajarkan untuk saling berbagi. Apa yang bisa kamu bawa? Nah, ibu ini bawa tempe mendoan. Waktu saya makan, saya senang sekali, enak. Saya bilang, wah ini enak banget tempe mendoannya, beli di mana? Karena dia tahu saya senang itu, jadi setiap saya pelayanan di komsel itu, selalu dia bawa tempe mendoannya. Sudah tahu, satu tempe mendoan itu mungkin, berapa, 5.000, 7.000-an mungkin ya. Dan dia bawa selalu cukup banyak, dan saya tahu, sejumlah itu mungkin dia bisa beli beras untuk sekian kilo untuk keluarganya. Tapi di sana saya ingin mau bilang, Bu, nggak usah lagi. Tapi tuh Roh Kudus mengajar saya bahwa kamu lihat berbagi bukan soal kemampuan dan banyaknya uang yang kita miliki. Tapi itu berbicara tentang hati. Saudara, ini orang terbatas. Saya tahu persis. Tapi dia dengan senang sekali waktu saya bisa melahapnya, saya melihat ekspresi wajahnya senang sekali. Dan dia merasa bahwa dengan segala keterbatasannya pun dia mampu berbagi kepada orang lain. Kita lihat, berbagi itu bukan soal berapa banyak kita punya. Tapi seberapa besar hati kita untuk mau berbagi kepada orang lain. Kadang kita harus tebengin orang lain. Kadang kita tahu searah, tapi gak searah banget sih, harus melimpir sedikit ke kanan. It's okay. Apa yang kita punya, Tuhan percayakan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya senang sekali kalau anak-anak youth kami belum dapat pekerjaan, beberapa informasi yang dapat tentang lowongan pekerjaan, saya share di grup. Itu berbagi dengan apa? Koneksi kita. Rekan bisnis mungkin, atau pekerjaan, kita bisa berbagi satu dengan lain. Dan itulah gunanya ada dalam komunitas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam komunitas itu kita belajar berbagi. Mungkin waktu kita. Anak-anak youth kami itu pindah, mereka itu sewa rumah, ngekos di beberapa kos-kosan, mereka pindah ke rumah supaya lebih irit. Akhirnya saya kumpulin beberapa anak laki-laki, yuk bantu yuk, karena ini banyak anak-anak perempuan. Kita nggak bisa kasih bantu untuk mereka ngekos, uang kosan, kita bantu apa? Pindahannya. Akhirnya anak-anak youth itu kita dorong untuk sama-sama ngangkatin barang, pindahin kosannya. Dan waktu mereka wisuda, saya ingat sekali, seorang orang tua datang kepada saya. Dia salam saya dengan mata yang berkaca-kaca, dia bilang, makasih Pastor Putra.
Saya masih ingat katanya, anak saya selalu cerita tentang komunitasnya di tempat ini. Kalau dia lagi sakit, ada aja, bukan uang yang dikasih. Ada yang datang, bawa dia ke rumah sakit, ke puskesmas. Ada yang bantu temenin. Ada yang bantu, pulang ke kosannya ambil barang-barang supaya dia bisa ini. Dan dia bilang, saya merasa punya keluarga di tempat ini. Saudara, komunitas itu berbicara tentang saling berbagi satu dengan lain. Ingat, kadang kita nggak bisa bagi uang, kita nggak punya harta. Yang bisa kita bagi waktu kita. Kita tahu dia sakit, kita datang. Kita tahu dia sedang berduka, kita datang. Kehadiran kita lebih bermakna besar bagi orang lain. Saya masih ingat sekali salah satu pengurus gereja kami, ketua musik, papanya meninggal. Saya mencoba saya tahu ini orang ya berkecukupan lah. Jadi dia nggak butuh uang saya. Tapi saya bantu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan acaranya. Saya kenal orang yang ada di rumah dukanya karena adik saya kerja di rumah duka itu. Saya telepon, saya minta untuk bantuan mempersiapkan banyak hal. Dan waktu saya datang, dia peluk saya, dia bilang makasih putra buat waktunya. Saya nggak kasih apa-apa. Tapi hal yang bisa saya berikan, saya bagikan. Dan orang lain merasa, saya ini adalah keluarga di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini, ingat, every people has an untold story. Setiap orang itu punya cerita yang tak terungkap. Belajarlah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Memberikan waktu. Karena apa saudara? Waktu saya ada dalam komunitas kecil, keluarga muda, dewasa muda. Mereka cerita bahwa suami istri hampir bercerai. Saya nggak tahu loh. Di komsel itu, di komsel kami, pertemuan kami, wah paling ceria, heboh. Saya pikir ini orang nggak mungkin punya masalah. Tahu-tahu ternyata hampir mau bercerai. Saya mulai belajar, Tuhan ampuni saya sebagai pemimpin yang tidak mendengar apa yang sedang mereka alami. Ada yang hampir dipecah dari pekerjaan. Ada situasi-situasi yang gak mudah mereka hadapi. Dan saat kita memberikan waktu kita berbagi, saya punya waktu saya bagi waktu saya untuk mendengar dan mendoakan mereka. Dan mereka dikuatkan dan bangkit kembali untuk melayani. Saudara dikasih Tuhan dalam kehidupan kita perlu tertanam dalam gereja lokal. Sebab apa? Kadang yang penting bukan tempatnya, tapi orang-orang yang ada bersama dengan kita. Amin. Tempatnya sederhana mungkin. Di gereja lain mungkin, wah lighting lebih ajeb-ajeb, soundnya lebih enak. Tapi ingat, tempat itu kadang tidak mempengaruhi, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang memberikan nilai berbeda. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang kau alami hari ini. Tapi yang saya percaya, saat engkau tertanam dalam gereja lokal, engkau akan bisa bertumbuh dan berbuah. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan tempat di mana Tuhan percayakan kau ada di sana. Ingat kita semua ini sedang bertumbuh, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari latih diri kita untuk bangkit, berjalan bersama-sama, together, stronger. Sekarang semua kita bangkit berdiri. Saya pemain musik. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Tadi kita belajar untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kita perlu diajar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Bagaimana tetap kuat, memiliki iman yang kuat. Jangan biarkan kita mengisolasi, eksklusif. Mari tergabung dalam komunitas yang lebih kecil. Di mana kita hidup saling berbagi satu dengan lain. Berbagi waktu, tenaga, pikiran kita. Dan mulai belajar bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini, itu yang kamu bagikan. Apa yang ada padamu, itu yang kita berikan. Kalau kamu punya waktu, waktu yang kamu berikan. Kalau kamu punya tenaga, tenagamu berikan. Kalau kamu punya hati yang mengasihi, itu berikan. Agar apa? Agar orang-orang sekitar kita merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Hidup kita memiliki agenda dari sorga. Agenda dari sorga berbicara tentang bagaimana hidup kita menceritakan Yesus yang kita percayai. Di rumah harusnya pasangan kita bisa melihat Yesus. Suami-suami, kita harus bisa menjadi teladan imam di tengah-tengah keluarga. Bagaimana menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Itu diajar di dalam komunitas. Bagaimana menjadi ibu
Menjadi seorang istri yang menolong, bukan merongrong. Menjadi istri penopang, yang menopang suami, menopang keluarga. Bagaimana menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Saudara, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tadi kita mendengar ada 2 berita tentang duka. Ini bercerita tentang apa? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi. Saat kita menutup mata di dunia ini, apakah kita buka mata di sorga dan ada pribadi Allah yang menyambut kita? Well done. Saya rindu hidup kita menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kita memuaskan hatinya Tuhan. Mari teduhkan hati kita, sama-sama katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan bagi-Mu Tuhan. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar, kalau ini menjadi doa dan harapan kita, boleh sama-sama kita angkat tangan, kita katakan menyenangkanmu. Ya, amin. Hanya itu kerindu. Yes, amin. Hatimu, hanya itu Come on, church, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang hadir hari ini, ingat Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita, agar hidup kita menjadi cerita tentang Tuhan. Orang bisa melihat bagaimana hidup takut akan Tuhan. Hidup kita harus jadi berkat. Jangan sampai kehidupan kita sia-siakan dengan menjadi batu sandungan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan, mari minta hatinya Tuhan. Kalau hari ini pelayananmu hanya sekedar rutinitas, kehadiranmu beribadah, doa, hanya sekedar rutinitas, tidak ada lagi gairah dan kehausan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau pelayanan kami hanya sebagai rutinitas, kami melayani bukan lagi dengan kerinduan hatinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar, bertumbuh dan berbuah.
Kami mau belajar, diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup menghadapi situasi keadaan di luar pemikiran kami. Yang sering sekali menggoncang hidup kami. Yang buat kami ingin menyerah. Meninggalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Agar kami Tuhan memuaskan hatinya Tuhan. Agar hidup kami menyenangkan hatinya. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Menyenangkanmu. Saya serahkan buat Ibu Gembala. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kita diberkati Tuhan, diingatkan kembali. Itulah pentingnya kita punya community. Punya komunitas di seputar kita yang boleh bergandengan tangan menjadi satu keluarga di dalam kehidupan membangun kerohanian kita. Dulu di tempat kita namanya FA, Family Altar. Saya sebetulnya lebih suka itu karena itu adalah merupakan satu family, ya, satu keluarga. Jadi kalau satu tidak ada, yang satu pasti akan mencarinya. Diharapkan seperti itu. Mari Bapak Ibu semua adik-adik, kalau belum masuk di dalam KUL, ya, silahkan mencari tempat yang terdekat. Ada daftar di bawah juga, ya. Atau mungkin rindu untuk rumahnya dibuka untuk KUL, nanti Gembala KUL bisa melayani saudara. Atau tidak bisa malam hari, kita bisa bergabung di KUL di siang hari, di hari Minggu di tempat ini. Ada KUL 2 minggu sekali saja, itu, ya, yang di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, siap untuk berkomunitas. Kita kalau rame-rame tuh nggak kenal satu dengan yang lain dengan baik, ya. Nanti tiba-tiba ada sesuatu terjadi tidak ada yang tahu, saudara. Ya, marilah kita membentuk keluarga-keluarga supaya kita mendapat perhatian dan memperhatikan. Tadi ada sharing, ya, ada teaching, ada banyak hal yang kita bisa bertumbuh di situ. Puji Tuhan, mari kita boleh berdoa untuk Pastor Petra sore hari ini. Arahkan tangan kita kepada hambanya ini. Tuhan pakai dia terus Tuhan untuk boleh melayani-Mu dimanapun beliau berada. Berkati kehidupannya, berkati istri, anak-anaknya Tuhan untuk terus menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Menuai banyak jiwa-jiwa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna turun atasnya. Demikian juga semua yang diperlukannya. Tuhan tahu lebih daripada kita sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini terus setiap hari sampai hari ini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku
bersyukur untuk sepanjang hari ini. Kehidupan kami ada di dalam perlindungan dan penjagaan daripadamu. Demikian juga hari esok dan selanjutnya kami percaya Tuhan terus kirimkan malaikat-malaikatmu terus menjagai, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami mau mempersiapkan hati kami untuk bawa pulang berkat-Mu, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan terus kita berjanji makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.